Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Kadang-kadang kita sampai lupa bahwa apa yang kita nikmati dalam kehidupan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama pernah menyampaikan bahwasannya tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kenikmatan itu senantiasa dibayar dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Para sahabat dulu itu diberikan contoh oleh Rasul ketika membaca surat Hud ayat 15 dan 16. Mereka itu khawatir jangan-jangan nikmat yang telah Allah berikan itu bisa menggugurkan amal ibadah mereka. Maka untuk menepis kekhawatiran dan ketakutan itu, maka setiap merasakan nikmat dari Allah selalu dibarengi dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin wujud yang paling sederhana adalah kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Baiklah jemaah sekalian, tadi kebetulan setelah Mas Rio tadi adzan, saya baru mengaktifkan paketan data saya. Setelah itu ada notifikasi muncul pesan WA dari Ustadz Khalili minta untuk digantikan. Kaget saya, mendadak sekali karena kemarin Ustadz Khalili siap menyatakan hadir terus mengatakan tiba-tiba ada gangguan kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya sebagai pemeran pengganti. Baiklah ma'asyiral muslimin, kita masih membahas tentang perkara yang berkaitan dengan kematian. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas amalan-amalan apa saja yang harus kita persiapkan menjelang kematian kita, maka pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk memandang kematian. Jadi materi ini dilandasi karena ada beberapa kelompok manusia itu yang ketika memandang kematian itu dengan pandangan yang salah. Ma'asyiral muslimin, ada beberapa poin yang mengajarkan kepada kita bagaimana supaya memandang kematian itu benar. Yang pertama kata para ulama, bahwasannya hidup dan mati itu urusannya Allah. Sebagaimana ketika disebutkan di surat Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk mengujimu, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pemampun. Di sini Allah mengawali dengan kata mati, lalu kemudian dilanjutkan kata hidup. Jadi yang harus kita tanamkan di sini adalah kematian dan kehidupan itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran kalau ada orang yang mengalami kecelakaan berat, kok masih hidup. Di satu sisi ada orang yang beberapa waktu yang lalu keroan, masuk angin, badannya dikeroi, setelah itu mati. Jadi dia mati itu bukan karena keroannya, tetapi ada juga orang yang mengalami kecelakaan berat itu mati, masih hidup.
Saya dulu pernah punya pengalaman, pernah nangani pasien wanita usia sekitar 25 tahun kecelakaan berat. Lokasinya di Tawangsari, Bangsal. Patah lengan kanan dan kiri. Patah tulang di radius ulna atau tangan ini kanan kiri, patah tulang di paha kanan, paha kiri, lalu kemudian patah tulang juga di kruris. Kruris ini kaki ya, bawahnya lutut itu kanan kiri. Terus kemudian dia juga mengalami garota. Lalu karena mungkin kecelakaan itu terbentur perutnya, sehingga dia mengalami perdarahan di dalam perut, sehingga akhirnya harus dibuka perutnya, diatasi perdarahannya. Qadarullah masih hidup dan beliaunya masih sehat sampai sekarang. Nah, ini contoh bahwa kalau kita melihat kacamata secara awam, secara manusiawi, dengan kondisi kecelakaan itu pasti dia akan mati, tapi ternyata dia masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kehidupan dan kematian itu memang urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, perkara yang kedua yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini memandang kematian. Kata para ulama, yang kedua adalah kematian itu bukan khusus menimpa kepada seseorang, tetapi kematian itu menimpa kepada semua orang. Jadi kalau misalnya ada suaminya atau anaknya yang meninggal dunia, lalu sang anggota keluarga yang lain, mungkin ibu atau istrinya, menyalahkan, kenapa engkau harus mati? Kenapa engkau harus meninggalkan aku? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Artinya mereka yang menangisi orang yang mati tentu suatu saat akan mati. Jadi bisa jadi mereka yang sekarang menangis meraung-raung sejadi-jadinya menyesalkan kepergian anggota keluarganya, suatu saat dia juga akan mati. Maka ma'asyiral muslimin, kematian itu tidak hanya terkhusus kepada orang beriman, orang-orang fajir seperti Namrud, Fir'aun dan sebagainya juga mati. Kemudian perkara yang ketiga, kata para ulama untuk mengajarkan kepada kita bagaimana tentang memandang kematian itu, yang ketiga adalah, poin yang ketiga adalah ketika kita mendengar berita kematian, maka kita harus atau disunahkan mengucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Yaitu kalimat yang isinya mengajarkan kepada kita mengembalikan semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ingat bahwa orang yang meninggal itu adalah milik Allah, dan tentu diri kita juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat istirja itu sering kita ucapkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah, maka suatu ketika kami akan kembali kepadanya. Nah, ini ada sebuah contoh yang menarik untuk memahami bagaimana tentang istirja ini. Ada seorang wanita yang mulia yang bernama Ummu Salamah. Ketika dia ditinggalkan suaminya yang bernama Abu Thalha, di mana waktu itu dia mengajarkan konsep istirja ini. Jadi suatu ketika Abu Thalha ini kan berperang bersama kaum muslimin. Nah, suatu ketika lalu datang kabar ternyata peperangan sudah berakhir, kaum muslimin akan segera pulang. Di satu sisi putra dari Ummu Salamah ini sakit, sehingga akhirnya karena sakit itu meninggal dunia. Lalu Ummu Salamah berpesan kepada anggota keluarga yang lain, jangan sampai kamu beritakan kematian putraku ini kepada suamiku, cukup aku saja yang menyampaikan kepadanya. Lalu kemudian Ummu Salamah itu dandan, Pak, seperti wanita yang berdandan berhias menyambut kedatangan suaminya.
Lalu kemudian datanglah suaminya Tolha itu. Karena laki-laki ini sudah beberapa bulan pergi dari rumah untuk berperang, sehingga akhirnya malam itu diservis, ya, terjadi percampuran suami dan istri. Lalu keesokan paginya suaminya nanya, kemana anak kita? Oh, dia lagi tidur, tenang aja, dia lagi di dalam kamarnya sedang tidur. Ya, lalu kemudian setelah mereka melakukan itu, tidur kembali hingga di suatu pagi setelah sholat subuh, Ummu Salamah bertanya kepada suaminya Abu Tolha, aku ingin bertanya kepadamu, seandainya kita ini punya barang titipan, barang ini bukan milik kita, dan suatu ketika pemiliknya ini minta kepada kita untuk dikembalikan barang itu, apakah kita punya hak? Lalu Abu Tolha mengatakan, tentu tidak, karena itu memang bukan milik kita, kita harus mengembalikan. Maka Ummu Salamah mengatakan, inilah anak kita, putra kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita ini tidak berhak memilikinya, dan Allah telah meminta kembali, dan putra kita baru saja meninggal dengan sakitnya. Betapa kagetnya Abu Tolha ini, hingga akhirnya disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah merahmati keluarga kalian, dan Allah memberikan pahala yang begitu besar kepada Ummu Salamah sebagai seorang tua. Nah, akhirnya hari berganti minggu, berganti bulan, hingga berganti tahun, Abu Tolha akhirnya meninggal dunia. Maka konsep istirja ini masih dipegang oleh Ummu Salamah, hingga suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ummu Salamah, Qul ya Umma Salamata Allahumma jurni fi musibah wa lufli khairan minhu. Wahai Ummu Salamah, berdoalah kepada Allah, ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku, dan gantilah dia dengan yang lebih baik. Ummu Salamah minta ganti suami yang lebih baik, dan menurut riwayat setelah Ummu Salamah menjanda, akhirnya dilamar oleh Rasulullah, dan akhirnya bersuamikan Rasulullah Muhammad SAW. Diganti oleh Allah suami yang lebih baik, yaitu apa? Bersuamikan Rasulullah Muhammad SAW. Itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang kematian, kata para ulama, yang keempat adalah kematian itu adalah salah satu bentuk musibah. Dan semua musibah yang Allah timpakan kepada kita itu sudah dicatat sebelum kita diciptakan. Jadi kematian itu termasuk musibah, Pak. Termasuk salah satu bentuk musibah, karena musibah itu banyak macamnya, banyak grade-nya, banyak tingkatannya. Dan musibah yang menimpa diri kita itu sudah dicatat oleh Allah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innallaha kadaba maqadiral khalaiq qabla an yaqulus samawati wal ard bi khamsina alfahsana. Allah menulis ketetapan ciptaannya itu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi jodoh kita, ya, sedih kita, celaka kita, termasuk kematian kita itu sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya di sini kita perlu menanamkan pemahaman bagaimana konsep takdir. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Allah mengajarkan kita bagaimana memandang kematian itu. Yang kelima adalah bahwasannya kita harus memahami sisi positif dari musibah. Bahwasannya Allah dengan musibah ini memberikan rasa sayang kepada kita, ya. Jadi kalau misalnya kita ini diberikan musibah, maka seakan-akan diri kita itu menganggap musibah itu sesuatu yang buruk untuk diri kita. Tetapi Allah mempunyai kacamata yang lain. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan diberikan ujian atau diberikan musibah. Innallaha idza haba abdan iftalahu. Allah jika senang dengan hambanya, maka akan mengujinya dengan musibah. Faman radhiya falahu ridha wa ma saghida falahu sukhtuh. Kalau dia ridha, maka Allah senang.
tetapi kalau dia putus asa, maka Allah akan benci kepadanya. Ini perkara yang kelima. Perkara yang keenam, yang mengajarkan bagaimana kita ini memandang kematian, bahwasannya perkara yang keenam adalah kehidupan manusia itu terbatas di dunia ini, dan kita tidak bisa meminta tambah usia. Jadi walaupun kita ini menjumpai ada orang-orang yang berusaha menahan kematian, seperti orang-orang yang diberikan kekayaan itu, sampai donor atau melakukan transplantasi organ dengan harapan untuk hidup kembali, ya paling mentok nggak bisa lebih dari umur sekian, mungkin 80, mentok 100 tahun, nggak bisa menambah usia. Karena memang takdir kematian manusia itu di dunia sudah ditetapkan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafikun ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila takdir kematiannya telah datang. Dan Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau misalnya takdir kematian itu sudah datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Walaupun orang itu berusaha melakukan upaya apapun, tidak bisa. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sindiran kepada orang-orang yang enggan menjumpai kematian di dalam surat Yasin ayat 78, wa daraba lana masala wa nasiya khalqah qala ma yuhyi idzama wa hiya rahmim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya, lalu dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur? Itu yang ke-6. Perkara yang ke-8, para ulama menyebutkan Allah mengajarkan kepada kita memandang kematian adalah bahwasannya kematian itu satu, tetapi banyak penyebabnya. Jadi kematian itu hanya satu, sebabnya macam-macam. Ada yang karena sakit, ada yang karena kecelakaan. Kecelakaan ini dibagi beberapa sebab ya. Ada yang tertimpa reruntuhan seperti beberapa kasus kemarin, seperti gempa atau bangunan roboh, tertimpa reruntuhan, bangunan meninggal dunia. Ada juga yang sekarang ini lagi hangat-hangatnya banjir di Sumatera Utara, banyak mereka yang tenggelam ya, karena kena banjir bandang. Ada yang kecelakaan lalu lintas, bahkan ada yang nggak ngapa-ngapain pun mati, Pak ya. Ada yang sedang baca koran, ada yang sedang nonton TV, bahkan orang yang tidur pun bisa mati. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Rasulullah menyampaikan, kullu ibnu adam wa ala janitis atun wa tis'una al manaya fa in as-sa'at manaya ashabahul haram. Nabi mengatakan, setiap anak Adam itu dia berdiri, dia diikuti oleh 99 sebab kematian. Ketika dia sudah menyentuh batas, ada satu sebab yang dia tidak bisa melewatinya, yaitu al-haram, kondisi tua dan renta. Jadi sebab-sebab kematian itu ada 99 sebab. Ada sebab pertama, ada sebab kedua. Kalau misalnya ada bayi baru lahir mati, berarti dia meninggal pada sebab pertama. Kalau ada anak usia TK meninggal dunia, berarti dia meninggal pada sebab kedua. Nah, 99 sebab kematian itu ada yang melewati. Ada yang mampu melewati 99 sebab kematian itu, tetapi ada satu batas yang tidak mampu dilewati manusia, yaitu al-haram, tua dan renta. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran, tua dan renta itu namanya geriatri, perawatan pada usia jompo. Makanya kenapa di panti jompo itu hanya merawat orang-orang yang sudah tua dan renta. Kalau sudah kondisi seperti ini,
hanya bisa memenuhi 4 kebutuhan dasar, Pak. Makan, minum, mandi, ya, terus BAK dan BAB. Dan keempatnya ini kalau sudah tua dan renta, dia tidak bisa melaksanakan sendiri, harus dibantu oleh orang lain. Setelah itu prosesnya, namanya kalau kita melihat pohon bambu, Pak, kalau sudah berumur semakin retas dan getas, ya. Begitu juga dengan orang yang sudah tua dan renta, usia geriatri, usia jompo, maka tubuh manusia itu juga akan melemah dan akan berhenti dengan sendirinya. Kadang-kadang saya itu pernah sampai diajak teman saya ke rumahnya. Dia itu mengeluh, bapak saya itu loh bolak-balik masuk rumah sakit, nggak sembuh-sembuh, kenapa sih? Coba saya baca resume mediknya, saya baca diagnosanya geriatri. Wah, kalau sudah dokter mendiagnosa geriatri ini, berarti kondisinya jompo, sudah tua dan renta. Maka ibaratnya, saya kasih pengertian teman saya, maka ibarat sebuah kayu, dia akan getas retas, ya. Kalau sudah tua, maka seluruh fungsi organ tubuh akan berhenti dengan sendirinya. Akhirnya baru paham. Sebelum saya kasih pemahaman itu, dia suka nyalakan rumah sakit. Mosok bolak-balik masuk rumah sakit kok gak sembuh-sembuh. Memang karena usianya sudah tua dan renta. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Makanya kadang-kadang kalau kita ini memahami sebab-sebab kematian, kita harus menyadari bahwasalnya kematian itu satu, sebabnya banyak. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang ke-8, yang poin yang terakhir, bagaimana kita ini memandang dan memahami kematian. Yang ke-8 kata para ulama, apabila kita menjumpai kematian pada seseorang, maka ambillah ibrah atau pelajaran darinya. Jadi ada 2 hadis, ya. Hadis ini juga diperdebatkan kesohihannya. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan sahih, tetapi beberapa riwayat ada yang menguatkannya. Hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, "Dzurul kubur, berziarahlah kalian ke kuburan, fa innaha tudzakirukum latif akhirah." Karena hal itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Waqshilil mauta fa inna muajalata jazadin hawin mau'idatun balighatun. Dan biasakanlah kamu memandikan orang-orang yang sudah mati. Kalau kamu sudah biasa ngurus orang yang mati, maka itu merupakan pelajaran yang dapat meresap ke dalam hatimu. Wa sholli 'alal janaiz la 'ala dzalika yuhzinuka. Dan salatkanlah jenazah supaya hatimu tersentuh. Fa inal hazim wa dzilillahi yata'aradu likulli khairi. Karena sesungguhnya orang yang sedih itu berada dalam naungan Allah kelak pada hari kiamat, dan dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran 3 perkara minimal. Yang pertama, sering-seringlah berziarah kubur bagi laki-laki. Kemudian sering-seringlah memandikan jenazah karena di dalamnya ada pelajaran. Dan kemudian yang ketiga, sering-seringlah ikut sholat jenazah. Karena apa? Suatu saat kita akan disolatkan. Saat ini kita mensolatkan orang lain, suatu saat kita akan disolatkan. Saat ini kita mengantar jenazah orang lain, suatu saat kita akan diantarkan jenazah kita oleh orang lain. Suatu saat ini kita mungkin memandikan jenazah orang lain, suatu saat orang akan memandikan jenazah kita. Demikian ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, yang mungkin bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bagaimana kita ini memahami kematian, di mana tentunya landasan dalilnya ini kita ambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mohon maaf bila kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.